Hai Locokers. Pada video kali ini Loka Komik akan melanjutkan alur cerita manhwa Solo Leveling. Kemarin diceritakan bahwa Sung Jinwoo sudah membangkitkan kekuatan yang luar biasa dan mampu menghabisi dua bos monster sekaligus. Walaupun kekuatan Sung Jinwoo baru bangkit, namun level kemampuannya sudah setara rank S. Penasaran dengan Sung Jinwoo? Oke, rasa kesuwen, taruh bantal, peluk guling. Kita masuk ke pembahasannya. Let's go! My name is Sung Jinwoo and I am Sailor Moon. Setelah kita dihebohkan oleh debut Sung Jinwoo yang amat sangat luar biasa, kali ini kita dibuat tercengang dengan perubahan tubuh Sung Jinwoo yang sangat signifikan. Tubuh Sung Jinwoo yang awalnya cungkring, pendek, kering kerontang, kini menjadi tinggi dan atletis bak model papan atas. Serta wajahnya pun menjadi amat sangat tampan seperti Lee Min Ho. Semua ini terjadi akibat jadwal latihan yang diracik oleh sistem. Selain itu, perubahan pada tubuh Sung Jinwoo juga diakibatkan oleh pertarungannya melawan monster dalam dungeon rahasia. Sung Jinwoo yang sebelumnya masih dirawat di rumah sakit, kini dia sudah diizinkan pulang ke rumah. Oh iya, Sung Jinwoo ini tinggal bersama adiknya yang bernama Sung Jin Ah. Ibu dari Sung Jinwoo ini kita sudah bahas di alur cerita part 1 sebelumnya. Dia sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ibu dari Sung Jinwoo ini mengalami penyakit langka dan aneh. Ibunya seperti koma yang berkepanjangan bahkan hingga bertahun-tahun. Belum ada obat penawar yang mampu menyembuhkan penyakit ibu Sung Jinwoo ini. Karena itu Sung Jinwoo harus bekerja banting tulang demi membayar biaya perawatan ibunya. Ayah dari Sung Jinwoo sendiri telah menghilang sejak Sung Jinwoo masih kecil. Ayah dari Sung Jinwoo ini juga merupakan seorang hunter papan atas di Korea Selatan. Sung Jinwoo yang membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya serta membiayai pengobatan ibunya, mulai mencari sebuah pekerjaan dalam dunia hunter. Tak lama berselang, Sung Jinwoo menemukan lowongan untuk bergabung dalam misi penyerangan dungeon. Tanpa dipikir panjang pun Sung Jinwoo ini langsung mendaftarkan diri dan detik itu juga langsung diterima. Singkat cerita, Sung Jinwoo datang ke lokasi dungeon dan bertemu dengan orang yang mengadakan raid dungeon kali ini. Dia bernama Hwang Dong-suk. Dia terlihat sangat ramah kepada Sung Jinwoo. Dia juga memberikan surat kontrak kerja untuk Sung Jinwoo tanda tangani. Kemudian Sung Jinwoo dibuat terkejut oleh kedatangan seorang pemuda dengan mengenakan perlengkapan yang bernilai sangat mahal. Ibarat di dalam game Mobile Legend, nih orang sudah seperti sultan. Jadi dia memiliki skin legend gitu lah ya. Ya, dia bernama Yoo Jin Ho, seseorang yang akan menjadi karakter penting dalam manhwa Solo Leveling ini. Dia adalah hunter rank D yang satu tingkat di atas Sung Jinwoo. Jika dinilai dari ranknya, mungkin Sung Jinwoo kalah jauh dari Yoo Jin Ho. Namun jika dinilai dari skill, Sung Jinwoo ini berada di tataran rank Allah untuk saat itu. Namun Sung Jinwoo ini memiliki kekuatan yang akan terus bertambah seiring pertarungannya yang akan dia jalani. Umumnya di dalam sebuah tim raid memiliki formasi yaitu damage dealer, tank, kurir atau pembawa barang. Umumnya diambil dari rank terendah sih ya, seperti Sung Jinwoo lah ya, dan juga healer. Namun dalam raid kali ini mereka hanya menggunakan damage dealer, tank, dan kurir saja. Tanpa seorang healer, proses raid dungeon akan sangat butuh kerja keras. Sung Jinwoo yang kebetulan merupakan rank terendah dijadikan kurir untuk membawa barang dan perbekalan. Aduh, dia nggak tahu siapa Sung Jinwoo. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam dungeon rank C itu. Setelah berada di dalam dungeon tersebut, mereka dihadapkan kepada dua terowongan. Misi mereka dalam raid kali ini adalah mengambil Luminous Stone dalam sebuah dungeon yang bernilai tinggi apabila dijual.
Saat pertama kali masuk dungeon, mereka sudah menemukan keanehan dalam dungeon tersebut. Tidak adanya monster di dalamnya membuat keanehan raid kali ini semakin nyata. Karena tidak mungkin dalam sebuah dungeon tidak ada monster sama sekali di dalamnya. Namun Sung Jinwoo memiliki intelijensi dan kepekaan tingkat dewa, dan dia mampu merasakan bahwa ada beberapa monster yang mendekat. Ini monster tipe serangga, seru Sung Jinwoo agar rekan-rekannya waspada. Awas dari atas! Sesaat setelah Sung Jinwoo kembali memberikan warning kepada rekan-rekannya, muncullah kawanan monster semut yang turun dari lubang di atas kepala mereka. Semut-semut itu tidak terkira jumlahnya banyak boy. Namun ratusan bahkan ribuan monster serangga ini bukanlah ancaman serius bagi Hwang Dong-suk CS. Mereka seperti telah terlatih dengan gempuran serangga-serangga ini. Bisa jadi ketangkasan mereka ini lahir akibat mereka sering menyelesaikan raid tanpa healer. Umumnya seorang hunter dengan healer akan sedikit pasif dalam menjaga dirinya, karena mereka tahu bahwa setiap serangan yang mereka terima itu akan disembuhkan oleh healer. Namun skuad Hwang Dong-suk berbeda. Mereka membuat gerakan dan strategi pertahanan serta serangan yang efisien dengan meminimalisir serangan yang diterima tim. Yu Jinho meskipun skillnya minim, namun karena perlengkapannya sangat bagus, jadi skillnya bisa tertutupi oleh perlengkapannya. Oh iya, dalam manhwa ini setiap perlengkapan yang bagus itu akan berpengaruh kepada penggunanya. Namun tetap saja yang memiliki aspek terbesar adalah skill. Sung Jinwoo yang melihat para skuad Hwang Dong-suk ini mampu melibas semua lawan dengan cepat tanpa terluka, merasa sangat frustasi karena dia tidak bisa bertarung dan menambah kekuatannya. Setelah semua semut terbantai, mereka kembali menemukan keanehan lagi. Dari mayat monster yang ada, terdapat luka fatal yang bukan disebabkan oleh mereka. Itu artinya semut-semut ini sudah terlebih dahulu bertarung dengan makhluk lain. Sepertinya dalam dungeon ini masih terdapat monster yang lebih kuat dari semut-semut itu. Namun di luar itu semua, Sung Jinwoo berhasil mencium gelagat aneh dari Hwang Dong-suk CS yang berperangai aneh. Seperti ada rencana busuk yang akan mereka buat. Kemudian Sung Jinwoo memperingatkan Yu Jinho untuk waspada terhadap mereka. Dengan perasaan yang tidak enak, Sung Jinwoo pun mengikuti Hwang Dong-suk untuk melanjutkan perjalanan. Karena tugas Sung Jinwoo hanyalah pembawa tas, dia tidak perlu ikut campur ataupun bertarung dalam raid kali ini. Tak lama berselang, mereka pun sampai ke sebuah area yang gelap. Hwang Dong-suk pun menyuruh anak buahnya untuk menyinari area tersebut untuk melihat keadaan sekitar. Namun ternyata terdapat puluhan bahkan ratusan monster semut yang terperangkap dan mati dalam jaring laba-laba. Mereka pun berasumsi bahwa ini adalah ruangan bos. Dengan berani mereka pun masuk ke dalam ruangan tersebut yang dipenuhi jaring laba-laba. Jackpot! Mereka pun dikejutkan oleh banyak sekali kristal magic yang terdapat di ruangan tersebut. Memang harga kristal tersebut sangatlah rendah, namun kalau banyak sekali jumlahnya, maka bisa jadi nilainya pun lebih tinggi dibandingkan kristal yang didapat apabila mengalahkan monster. Satu lagi fakta menarik dari part kali ini, bahwa Hwang Dong-suk adalah kakak dari Hwang Dong-su. Siapa dia? Dia adalah hunter rank S Korea Selatan yang pindah negara ke Amerika demi berkembang ke step selanjutnya. Jadi kakaknya rank C dan adiknya rank S. Kuatan adiknya dong. Kemudian setelah melihat itu semua, Yu Jinho meminta Sung Jinwoo untuk memperlihatkan surat kontrak kerjanya yang ditandatangani Sung Jinwoo. Ternyata kontrak kerja yang telah ditandatangani Sung Jinwoo tidak terdapat pembagian magic crystal selain dari monster. Jadi begini guys, aku jelaskan ya. Sung Jinwoo ini ditawari kontrak kerja yang ternyata kontrak kerjanya itu merugikan untuk dia, karena tertera bahwa setiap dungeon itu memiliki magic crystal yang didapat oleh bos monster dungeon. Umumnya dalam raid itu penghasilannya dibagi rata lah. Namun para komplotan kadal Hwang Dong-suk ini membuat surat kontrak kerja yang menguntungkan bagi mereka saja. Maka seluruh magic crystal hanya akan diberikan kepada mereka, dan Sung Jinwoo tidak mendapatkan apapun. Dalam raid kali ini ada 10 orang yang masuk ke dalam
dalam dungeon termasuk Yo Jinho dan Sung Jinwoo. Namun yang tertulis di dalam kontrak kerjanya, dalam pembagian kristal hanyalah 9 orang. Itu artinya Sung Jinwoo tidak mendapatkan jatah pembagian kristal. Emang mereka ini kadal. Mereka mencoba menipu Sung Jinwoo. Tidak semudah itu Ferguson. Dengan berlagak baik di depan Sung Jinwoo pun juga percuma, karena Sung Jinwoo sudah tahu lah ya. Ternyata saat mereka melihat magic crystal, ada bos dungeon di atap gua. Dia adalah monster laba-laba raksasa yang sangat amat besar. Namun untungnya itu bos lagi tidur karena kekenyangan setelah memakan monster semut tadi. Rencana Wang Dongsuk adalah mengambil kristal terlebih dahulu saat bos dungeon sedang tidur dan barulah mengalahkan bosnya. Kemudian ada salah satu anak buah Wang Dongsuk yang lupa membawa perlengkapan di luar dungeon, kayaknya sengaja deh. Jadi mereka harus mengambil terlebih dahulu perlengkapan tersebut. Kemudian Wang Dongsuk menyuruh Jinho dan Jinwoo untuk menunggu dan menjaga tempat itu. Tentu saja Sung Jinwoo tidak bodoh, namun dia hanya wait and see saja lah ya, karena dia juga nggak keberatan kalau menunggu bos itu. Tak lama berselang, Wang Dongsuk pun menyuruh anak buahnya untuk menutup seluruh pintu masuk saat mereka telah di luar dungeon dengan meledakkan pintunya. Sialnya, ledakan itu sekaligus juga membangunkan bos monster laba-laba dalam dungeon tersebut yang lagi tidur. Wang Dongsuk ini merencanakan mereka akan masuk kembali setelah mengembalikan energi mereka yang hilang akibat pertarungan melawan semut. Mereka juga berniat untuk mengorbankan Jinwoo dan Jinho di dalam dungeon. Jadi pembagian kristal mereka jika Jinwoo dan Jinho itu sudah tewas akan berkurang dan mereka akan mendapatkan pembagian yang banyak. Emang kadal nih orang. Di lain sisi, Jinho yang panik bukan kepalang berusaha melindungi Sung Jinwoo yang dianggapnya lebih lemah peringkatnya darinya. Sung Jinwoo mah hanya tenang-tenang saja. Kalau cuma monster begitulah, kayaknya sih makanan sehari-hari Sung Jinwoo lah ya. Kemudian karena tidak ada orang, Sung Jinwoo pun maju dan memerintahkan Jinho untuk berlindung di belakangnya. Sung Jinwoo pun bertarung dengan monster tersebut. Oh iya, untuk mengalahkan monster dungeon rank C itu dibutuhkan 20 orang rank C plus 1 rank B ataupun 10 orang rank B. Jika memang rank A harus turun tangan, maka butuh setidaknya 1 orang rank A dan 3 orang rank B untuk mengalahkan dungeon rank C. Namun Sung Jinwoo yang rank E sendirian melawan bos monster laba-labanya. Ngeri nggak tuh? Karena pergerakan Sung Jinwoo yang amat sangat cepat dan damage serangannya yang mengerikan, monster laba-laba pun sangat mudah untuk dikalahkan meskipun dengan sedikit bersusah payah, karena monster itu memiliki racun yang mematikan. Kemudian Yo Jinho yang awalnya memandang lemah Sung Jinwoo, kali ini dia langsung berniat untuk menjadi bawahan Sung Jinwoo. Emang bangke si Jinho ini. Tak berselang lama komplotan Wang Dongsuk pun masuk kembali ke dalam dungeon dan mengira bahwa 2 orang itu di dalam tadi sudah tewas akibat monster laba-laba raksasa. Namun mereka dikejutkan bahwa 2 orang itu masih sehat walafiat dan monster laba-laba tadi itu sudah mokat dan termutilasi oleh Sung Jinwoo. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang telah mengalahkan monster itu. Wang Dongsuk pun mengatakan kepada Yo Jinho bahwa dia telah mengetahui identitas Jinho yang sebenarnya. Yo Jinho adalah anak dari pemimpin Yojin arsitek, yaitu Yo Myung Hun. Aduh, susah namanya deh. Dan dia berniat menjadikan Jinho sandera serta Jinho disuruh membunuh Sung Jinwoo atau mereka berdua akan dibunuh. Namun Jinho menolak dan berdiri di depan Sung Jinwoo demi melindunginya. Dengan ketulusan dan keteguhan hati, Jinho ini berniat melawan Wang Dongsuk CS. Orang lemah tapi berjiwa pahlawan, anjas. Kemudian Wang Dongsuk dan tim memutuskan untuk membunuh Yo Jinho dan Sung Jinwoo. Karena aura membunuh Wang Dongsuk yang sangat amat besar membuat sistem yang ada pada Sung Jinwoo aktif serta memberikan misi darurat untuk membunuh Wang Dongsuk. Yes. Tak lama kemudian Sung Jinwoo mendapatkan serangan dari Hunter tipe mage. Duar,
detonator. Ledakan pun terjadi dari arah Sung Jinwoo terkena serangan. Jinho pun panik bukan kepalang melihat Sung Jinwoo yang terpental dan meledak. Nandomo. Sung Jinwoo yang terkena serangan seakan-akan mengigau dan bergumam kepada dirinya sendiri. Jika pribadinya masih lembek, maka dia tidak akan bertambah kuat dan malah akan dikhianati rekan-rekannya. Banyak orang yang akan mati jika Sung Jinwoo tidak bertambah kuat. Begitulah isi hati Sung Jinwoo. Sistem menginginkan Sung Jinwoo untuk menjadi kuat. Maka sama saja bahwa sistem telah memanfaatkan Sung Jinwoo. Dan Sung Jinwoo yang ingin menjadi kuat juga memanfaatkan sistem. Hwang Dong-soo CS pun terkejut melihat Sung Jinwoo yang bangkit kembali serta terkena serangan mematikan dari mage tersebut. Kali ini Sung Jinwoo benar-benar marah atas perbuatan si kadal Hwang Dong-soo. Jambret, anjir, kamper nih Hwang Dong-soo CS ini. Dia langsung menghampiri gerombolan itu. Salah seorang dari gerombolan tersebut mengatakan bahwa dia saja sudah cukup untuk menghadapi hunter rank E terlemah yaitu Sung Jinwoo. Itu dulu Ferguson. Sekarang satu kampung maju, kalian semua mati kabeh anjas. Semuanya maju, sa-RT-mu, sa-anak buahmu, sa-KB-KB-mu maju, hilang kabeh dasmu. Salah seorang anak buah Hwang Dong-soo pun menghampiri Sung Jinwoo dan merangkulnya. Tak lama kemudian, slash, trap, Sung Jinwoo langsung memotong leher dari hunter tersebut hingga kepalanya terputus dari badannya. Mereka pun panik bukan kepalang. Panik lah, masa enggak anjas. Kemudian Hwang Dong-soo pun langsung memerintahkan anak buah hunter mage itu untuk menyerang Sung Jinwoo. Dengan secepat kilat Sung Jinwoo mampu menghindari serangan tersebut serta langsung berada di hadapan hunter mage itu. Kemudian Sung Jinwoo kerasukan Hayabusa Mobile Legends menggunakan Shadow-Kidu. Si mage pun terpotong kecil-kecil dan siap untuk dihidangkan dengan tambahan peyek. Dalam sekejap saja satu persatu anak buah Hwang Dong-soo dibantai oleh Sung Jinwoo dengan sangat mengenaskan sehingga menyisakan Hwang Dong-soo. Hwang Dong-soo pun tidak tinggal diam dan dia menggunakan kekuatan penguatan yang memungkinkan dirinya bertambah kuat dalam menyerang maupun bertahan. Namun ternyata di hadapan Sung Jinwoo dia hanyalah remah-remah dari remah-remah yang ada. Hanya dengan satu serangan dan satu pukulan Hwang Dong-soo langsung tepar. Hwang Dong-soo pun meminta ampun untuk tidak dibunuh. Namun Sung Jinwoo tetap berniat untuk membunuh Hwang Dong-soo. Bajingan kau Sung Jinwoo, apa kau tidak tahu siapa adikku? Teriak Hwang Dong-soo sebelum dagger Sung Jinwoo memutus kepalanya. Bodoh amat anjing, mangkel lah gue pokoknya. Dalam dungeon tersebut tersisalah Sung Jinwoo dan Yoo Jin-ho. Mereka pun keluar dari dungeon bersama dan membagi hasil raid mereka berdua. Cerita pada part 3 kali ini ditutup dengan Hwang Dong-soo, adik dari Hwang Dong-suk yang tadi kepalanya hilang dibantai oleh Sung Jinwoo terbangun dan meneteskan air mata. Oke, cukup sekian alur cerita manhwa Solo Leveling Part 3. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi kamu yang suka dengan videonya dan jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Oke, semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.